Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengendalian kimiawi. Beranggotakan Farel Adi Satwika dengan NIM 144, Dela Suci Ramadhani dengan NIM 147, Tiara Fadila dengan NIM 148, Muhammad Khairul Anan dengan NIM 150, Nadia Rahma Aulia dengan NIM 151, Yuliko Aditya Yuda dengan NIM 152, Rahajeng Natasha dengan NIM 153, dan Muhammad Iqbal dengan NIM 155. Pengendalian secara kimiawi adalah penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan hama agar hama tidak menimbulkan kerusakan bagi tanaman yang dibudidayakan. Di bidang pertanian, penggunaan pestisida mampu menekan kehilangan hasil tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Pestisida kimia memiliki banyak keuntungan ekonomi bagi petani dan masyarakat, tetapi risiko yang berupa dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan semakin lama semakin nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara agar risiko pestisida dapat ditekan serendah mungkin yakni pemerintah di semua negara melakukan pengaturan terhadap semua produksi, peredaran, perdagangan, penggunaan, penyimpanan, dan pengawasan pestisida. Tujuan pengaturan pestisida oleh pemerintah adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup terhadap dampak samping penggunaan pestisida, serta untuk menjaga tingkat efektivitas pestisida dalam pengendalian hama sasaran. Kemudian penggolongan pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yang berarti pembunuh. Pestisida mempunyai sifat-sifat fisik, kimia, dan daya kerja yang berbeda-beda. Pestisida dapat digolongkan menurut berbagai cara tergantung pada kepentingannya. Antara lain, berdasarkan sasaran yang akan dikendalikan, cara kerja, dan struktur kimianya. Berdasarkan sasaran yang akan dikendalikan, pestisida berupa akarisida itu mengendalikan tungau atau laba-laba. Kemudian algisida mengendalikan alga, avisida mengendalikan burung, bakterisida mengendalikan bakteri, fungisida mengendalikan jamur, herbisida untuk gulma, insektisida untuk serangga, larvisida untuk larva, nematisida untuk nematoda, dan yang terakhir ada rodentisida untuk mengendalikan hama tikus. Berdasarkan cara kerjanya, racun dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu racun perut. Umumnya dipakai untuk membasmi serangga pengunyah, penjilat, dan penggigit. Daya bunuhnya melalui perut. Yang kedua yaitu racun kontak. Membunuh hewan sasaran dengan masuk ke dalam tubuh melalui kulit, menembus saluran darah, atau dengan melalui saluran nafas. Kemudian yang ketiga yaitu racun gas. Jenis racun ini sering disebut dengan fumigan, digunakan terbatas pada ruangan-ruangan tertutup. Yang terakhir yaitu racun lambung, bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprot dimakan oleh hama. Bagian yang termakan itulah akan sampai di lambung hama dan racun mulai bereaksi. Selanjutnya berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu golongan organoklorin, merupakan racun yang universal. Degradasinya berlangsung sangat lambat, larut dalam lemak. Contohnya yaitu DDT, dieldrin, dan endrin. Yang kedua yaitu golongan organofosfat, merupakan racun yang tidak selektif. Degradasinya berlangsung lebih cepat atau kurang resisten di lingkungan, menimbulkan resisten pada berbagai serangga dan memusnahkan populasi predator dan serangga parasit. Contohnya diazonin dan basudin. Yang ketiga yaitu golongan karbamat, mirip dengan sifat pestisida organofosfat. Degradasi tetap cepat diturunkan dan dieliminasi, namun pestisida ini aman untuk hewan tetapi tetap toksik yang kuat untuk tawon. Contohnya yaitu baygon dan bayrusil. Yang keempat yaitu senyawa dinitrofenol, berperan memacu proses pernafasan sehingga energi berlebihan dari yang diperlukan. Akibatnya menimbulkan proses kerusakan jaringan. Contohnya Morokido 40 EC. Piretroid. Jenis piretroid yang relatif stabil terhadap sinar matahari adalah deltametrin, parmetrin, dan phenyleret. Sedangkan jenis piretroid yang sintesis yang stabil terhadap sinar matahari dan sangat beracun bagi serangga adalah difetrin,
sipermetrin, fulvalinet, siflutrin, fenpropatrin, tralometrin, sihalometrin, dan flustirinate. Kemudian ada fumigan, merupakan cairan atau zat padat yang mudah menguap atau menghasilkan gas yang mengandung halogen yang radikal seperti Cl, Br, dan F. Contohnya klorofikrin, etilendibromid, naftalen, metilbromid, vermoblehid, dan fostin. Kemudian ada petroleum. Minyak bumi dipakai sebagai insektisida, minyak tanah yang digunakan sebagai herbisida. Kemudian ada juga antibiotik, dihasilkan dari mikroorganisme yang mempunyai efek sebagai bakterisida dan fungisida, contohnya penisilin. Untuk formulasi pestisidanya bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada bentuk padatan atau tepung. Itu yang pertama ada wettable powder atau WP, artinya tepung yang dapat dibasahi. Semakin halus dan ringan partikel tepung, maka performanya akan semakin baik karena tidak cepat mengendap dalam tangki selama diaplikasikan. Contohnya itu Confidor 5WP, Avidor 5WV, dan Antrakol 70WP. Yang selanjutnya ada soluble powder atau SP, itu berbentuk tepung kristal yang bisa larut di dalam air. Aplikasinya hanya diperlukan pengadukan pada saat pencampuran pestisida dengan air. Ada yang bersifat sistemik, sebagian bersifat kontak, dan racun lambung. Contohnya Zidan 50SP dan Proteine 75SP. Dan yang selanjutnya ada soluble granule atau SG, itu berupa granula yang larut di dalam air. Bentuk ini sebagai perbaikan dari formula SP, di mana bentuk partikel halus SP dikhawatirkan beresiko terhisap melalui hidung. Contohnya itu seperti Proclaim 5SG. Nah, yang selanjutnya itu ada DAS, berbentuk tepung halus menyerupai bedak. Aplikasinya dengan ditaburkan atau dihembuskan dengan alat penghembus tanpa dicampur dengan air. Pestisida ini digunakan untuk hama gudang, rodentisida, atau membunuh semut. Contohnya itu Sevin 5D dan Manzate D. Yang kedua ada granular, berbentuk butiran padat dengan ukuran bervariasi. Aplikasinya dengan ditaburkan di tanah, umumnya bersifat sistemik untuk membunuh ulat penggerek batang dan penghisap daun, atau untuk membunuh gulma. Contohnya itu insektisida furadan 3G, rejen 0,3G, dan herbisida kontak pratumbukol 2G. Yang selanjutnya ada water dispersible granular, berbentuk butiran yang jika dicampur air akan pecah dan menyebar berbentuk suspensi atau partikel halus yang melayang-layang dalam air tapi tidak larut. Aplikasinya dengan penyemprotan atau dicampurkan dengan pupuk. Dibuat dengan tujuan agar aman bagi pengguna saat membuka kemasan atau menakar karena tidak menimbulkan debu-debu yang bisa terhisap oleh pengguna. Contohnya itu fungisida Coside 54WDG dan herbisida ALLY 20WDG. Ada powder concentrate atau PC. Nah, ini tuh berbentuk tepung. Aplikasinya itu bukan untuk disemprotkan tetapi dicampur dengan bahan lainnya. Misalnya dengan dicampur umpan. Nah, contohnya ini untuk racun babi hutan. Ada ready mix bait atau RMB. Artinya ini umpan siap pakai, berbentuk blok atau pelet dan bahan makanan yang disukai hewan sasaran. Digunakan untuk khusus untuk umpan racun tikus dan siap pakai yang bersifat antikoagulan. Dan terakhir ada seed treatment ST atau seed dressing SD. Ini berbentuk tepung. Aplikasinya itu benih yang akan ditreatment dibasahi dengan sedikit air terlebih dahulu. Kemudian ditaburi dengan pestisida ini dan diaduk sampai semua benih terlapisi oleh pestisida. Untuk mencegah hama dan jamur parasit, contohnya itu insektisida Marshall 25ST dan fungisida Saromil. Nah, yang selanjutnya ini ada pestisida berbentuk cairan. Yang pertama ada emulsifiable concentrate atau EC. Ini mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk menembus jaringan kulit hama sasaran yang berlapis kitin. Formulasi EC ini mudah rusak oleh suhu yang terlalu tinggi dan inaktif pada suhu yang terlalu rendah atau dingin. Contohnya Cryptane 25EC, Cronus 18EC, dan Crown 113EC. Yang kedua ada flowable concentrate. Ini berbentuk cairan pekat dan kental. Sifat dan efikasinya sama seperti WP, tetapi lebih mudah menyebar dalam air dan lebih aman. Aplikasinya ini dengan disemprotkan. Contohnya Pronto 600 FS.
Yang ketiga ada water soluble concentrate atau WSC. Ini berbentuk cairan yang pekat. Jika diencerkan dalam air akan membentuk larutan sejati. Contohnya manuver 400 WSC dan agregat 40 WSC. Yang selanjutnya adalah aqueous solution atau AS. Berbentuk cairan pekat yang dapat larut dalam air. Biasanya digunakan dalam pestisida sistemik yang berbentuk cair. Bentuk AS ini dilengkapi dengan bahan penetran atau surfaktan yang berfungsi sebagai biological activator. Contohnya herbisida Roundup. Yang selanjutnya suspension concentrate atau SC. Berbentuk cairan yang sangat pekat. Ketika dicampurkan air akan membentuk suspensi atau butiran partikel halus yang melayang-layang di air. Contohnya adalah Voltar 250 SC dan Zapro 525 SC. Capsulated suspension atau CS, bentuk formulasi mikrokapsul yang tersuspensi ketika dicampurkan dalam air. Partikelnya yang berukuran mikro dapat melekat pada tubuh serangga hama dan daya racunnya awet, contohnya adalah Deman 100 CS. Kemudian yang selanjutnya adalah ultra low volume atau ULV. Aplikasinya memerlukan alat seperti mist blower atau jika diemulsikan dalam air, alat fogger atau jika dicampur dengan minyak, dan exhaust sprayer. Emulsion in water atau EW. Berbentuk cairan putih pekat seperti susu. Formula ini lebih stabil apabila disimpan pada suhu rendah. Aplikasinya harus dikocok dahulu sebelum digunakan. Oil dispersion atau OD. Bentuk bahan aktif tepung tidak larut air yang dispersikan dalam minyak, menggantikan pestisida formula WESC atau WDG dengan kinerja yang lebih baik. Contohnya Indosa 210 OD. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.